Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqitiyati bi fadli rabbina. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Qad kuntu dhalan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fashatin bunyat maliya qaddu sayyidi siwaka lain daruddanna kun walika. Ya sayyidi ya sayyidi adrikni ya sayyidi ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulada wal amila bil wahidiyati bi fadlin ya sayyidi wal hadirin al hadirat ya sayyidi wal muslimin al muslimat ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam ya rabbana allahumma salli sallim ala muhammadin syafi'il umami wal ali wajal anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin ya rabbana afir ya sirif tahwabina qarib halifaina ya rabbana ya rabbana afir ya sirif tahwabina qarib halifaina ya rabbana ya rabbana afir ya sirif tahwabina qarib walif bainana ya rabbana. Amma ba'd. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu penyiar selawat wahidiyah pusat, para bapak, para ibu penyelenggara mujahadah kubro dalam rangka mentasyakuri dan memperingati ulang tahun lahirnya Salat Wahidiyah yang ke-22. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu penyiar Salat Wahidiyah provinsi, kodia, kabupaten, kecamatan, dan pimpinan jamaah, protokol yang kami taati, al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu yang kami hormati, al-mahbubin wal mahbubat, para remaja, putra dan putri yang mempunyai atau menerima bagian mujahadah kubro pada malam ini yang kami cintai, para kanak putra dan putri yang kami sayangi. Di sini kami perlu ikut memanjatkan puja-puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim, sehubungan dengan dapatnya kita menyelenggarakan mujahadah kubro dalam rangka memperingati ulang tahun lahirnya Salat Wahidiyah yang ke-22 ini. Ya, mudah-mudahan mujahadah kubro yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuahkan manfaat masalah barokah yang sebanyak-banyaknya di dini wa dunya wal akhirah, khususnya bagi remaja kita yang mempunyai bagian pada malam ini, dan pada umumnya bagi kita
bagi umat dan masyarakat, bagi umat manusia, bagi makhluk pada umumnya. Sekali lagi mudah-mudahan mujahadah kubro yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan kemajuan maslahat manfaat barokah yang sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah, dalam segala bidang. Juga kami ikut menyanjungkan selawat salam barokah yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa alihim wa ashabihim macamil aqtawawanhim min awalihim ila yaumil qiyamah wa qati zaman ba'awani wa sairi awliyaillahi wa akhibai aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan alladzina hum bi ardi Indonesia wal awliya'ud tis'ah wa saykhul walid wa adrabuhum radhiyallahu ta'ala anhum adalan barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa madana bihamdatihim amin 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 ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para beliau yang kami aturkan tadi benar-benar memberi jangkungan syafaat tarbiyah barokah nazroh dan karomah yang sebanyak-banyaknya kepada kita, khususnya dalam menyelenggarakan mujahadah kubro ini, sehingga mujahadah kubro ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami dipercaya oleh para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama dari beliau-beliau, para bapak, para ibu pusat maupun penyelenggara dan protokol yang kami taati. Kami dipercaya untuk mengisi acara yang mulia ini. Mengapa tidak? Karena ini acara fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tapi kami bungkem 1001 bahasa. Kami hanya dapat mengaturkan pada para hadirat ya dengan ribuan terima kasih kami aturkan pada para hadirat, dan kami hanya dapat mengaturkan 1-2 patah permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk para hadirat. Yalah biqauli jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan sekali para hadirin hadirat yang kami muliakan yang telah mempercaya pada pribadi kami untuk mengisi acara dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebanyak-banyaknya akan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sehubungan dengan kami dalam menyelenggarakan acara ini, pasti nanti banyak soal-soal yang kurang semestinya, baik mengenai redaksi maupun maksudnya. Karena ini para hadirat kami dengan rendah hati mohon ribuan ampunan daripada para hadirat. Dan kami juga dengan rendah hati mohon restu daripada hadirin dan hadirat, sehingga apa yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar membuahkan masalah manfaat barokah yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama pada para remaja kita yang punya bagian pada malam ini, mari kita kembali ke perjuangan fafiru Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kembali dari tahun yang lalu, yaitu dari mujahadah kubro dalam rangka
memperingati lahirnya salat wahidah yang ke-21. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita malam perjuangan Fafiru ya Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah selawat wahidiyah dan ajarannya dalam pengamalan dan penyiaran. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita malam nih, karena selawat wahidiyah dan ajarannya ini adalah yaitu supaya kita berjuang, beramal dan beramar ma'ruf untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah lain untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dapat dikatakan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok kita berjuang untuk mendekatkan diri pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kedudukan umat manusia sungguhnya adalah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendekat atau yang tidak dekat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak normal, orang yang tidak menduduki akan kedudukannya sebagai manusia, hamba Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang senantiasa memberi, yang senantiasa Rahman Rahim, yang senantiasa Ghafar Ghafur. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, seperti kita maklumi dan disabdakan oleh Sayyidina Ali, mahala kamruun arafa qadra nafsi, tidak akan mengalami kehancuran orang yang tahu diri, tahu akan kedudukannya secara konsekuen, artinya tahu dan mau mendudukinya. Jadi logikanya, apabila orang tidak tahu akan kedudukannya, pasti akan mengalami kehancuran. Bahkan para hadirin, kaidah ini kiranya untuk segala sesuatu, apa saja yang tidak semestinya, ini tidak normal, justru ini mengalami kehancuran di kita terbanyak. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama remaja-remaja kita yang kami sayangi, yang akan mengganti kita sebagai orang tua, kaum bapak dan kaum ibu, mari kita koreksi diri, mulai dari mujahadah kubra ulang tahun lahirnya salat wahidah yang ke-21 hingga sekarang, terutama remaja kita. Bagaimana? Sudahkah kita mentaati, melaksanakan ajaran-ajaran yang kita terima, yaitu ajaran lahiriah? Dan sudah berapa persenkah kemampuan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang kita taati, yang kita yakini itu? Mari para hadirat, di samping itu mari kita, sudahkah ahli-ahli kita, famili kita, tetangga kita, kenalan kita, umat dan masyarakat kita ajak ke situ? Sudahkah atau belum? Kalau sudah sampai di manakah? Dan kemampuan kalian sudah berapa persenkah yang kalian curahkan untuk itu perjuangan hafirullah wa rasulullah SAW? Kita
para pengamal fatwa itu ya. Kita umat Islam, bahkan kita bangsa Indonesia, rasio mengharuskan mensyukuri. Di samping lahiriah, kemampuan batinnya ini juga suatu fadl atau nikmat atau pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Yang terkesan kalau kita salah gunakan atau kita tidak kita kita manfaatkan. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya maaf, kami mohon dengan rendah hati satu kali saja bacaan Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi, kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan, lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya, apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, manakala orang tahu akan nikmat, pasti dia ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memfikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam, dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi, nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kiranya mesti ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta jawab besok di yaumil kiamah. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di yaumil kiamah orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat situ sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun ini buat apa saja. Sekalipun hanya 1 detik ini dimintai, mana yang 1 detik, mana yang 1 jam kok tidak ada, mana yang 1 hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi. Ayah sabul insanu ayu tokasoda. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rizki, dari mana rizki ini, atau soal ekonomi, dan caranya bagaimana? Cara yang halalkah, atau cara korupsi, atau menyalahgunakan, dan lain-lain yang tidak halal.
ini dimintai pertanggungjawaban. Pengeluarannya juga dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk linafsi binafsi saja kah? Atau memang betul-betul lillah? Ini juga dimintai pertanggungjawaban para hadirin. Bahkan diberi nafsu ini dimintai pertanggungjawaban. Kamu dulu saya beri nafsu, yang maksudnya ini suatu kendaraan yang leks, tapi betul sudah engkau manfaatkan untuk berangkat ke fafiru ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah engkau salah gunakan untuk linafsi binafsi? Nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiyah, binatang buas, syaitoniah, rububiyah atau ananiyah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah, setelah kita ikut mengamalkan salat Aidiyah, alhamdulillah, ini nih laporan dari ribuan kawan Wahidiyah, pada umumnya semua sama. Alhamdulillah, serentak kami ikut mengamalkan dan menyiarkan salat Wahidiyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang melakukan, kalau begini lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu begitu? Kan tidak jadi, kan ini tidak sedikit yang mengatakan itu. Ya memang soalilah billah ini penting sekali. Kata Imam Syazali, malam nyata gol fi ilmina hadza kana musiran al kabair wa in amila ma amila wa walayasir. Barang siapa yang belum mengetahui ilmuku ini dengan konsekuen, artinya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya. Bahkan makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya pula. Makin banyak ilmunya, makin banyak dosanya pula. Kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu kalau tidak lillah ini maklum, otomatis segala ibadah yang tidak dijiwai oleh lillah ini semua bukan ibadah. Ini namanya kan yaitu mengejek pada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu ibadah pengabdian kok disalahgunakan. Ini kan suatu, cara kasar boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan pada Allah Subhanahu wa taala. Soal billah, jika orang tidak ada rasa billah waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku, saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada takabur di sana? Ujub atau membanggakan, ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium semuanya, sedang para hadirat mendengarkan, otomatis saya yang membaca, para hadirat yang mendengarkan, kalau merasa begini otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini. Bahkan para hadirat kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah billah, tapi sebetulnya linafsi binafsi ini mungkin sekali para hadirat, mungkin sekali.
Maka ya maaf, mari kita sering mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian, karena mungkin sekali perasaannya sudah lillah billah tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah billahnya palsu, kalau tahu-tahu sudah dijabut Israel ini nanti bagaimana? Kan berat sekali. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah kita mengamalkan salat Aisyah maupun menyiarkan secara gampang, secara lancar, praktis. Dan selawat ini sekalipun ada ibadah yang lebih baik daripada selawat, yaitu salat, tapi selawat ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Di antaranya ciri khas yaitu sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di buku Wahidiyah, para hadirat kiranya mesti ingat, barang kapan dan di mana saja beliau Rasulullah SAW disebut beliau datang hadir, para hadirat monggo sami adab takzim rahasia sami rumaos dosa kathah datang beliau Rasulullah SAW. Kula picek mboten roh menawi panjenengan sedaya pirsa menawi beliau wonten ngarsa panjenengan Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadilana wa salahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li wa idarut takun dosa sunaliyat ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadilana wa salahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi silakan wa idarut takun dosa sunaliyat ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adilana wa salahu waruhahu adrikni wa qad lamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi silakan wa indarudakun dosa ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika masalami dolat wa dolat hilati bibal jati wal biati ya sayyidi wal mati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika masalami dolat wa dolat hilati bibal jati
khudh bihadi ya sayyidi wal mati ya syafi'al ya Allah salatu alaikam assalam dolat wa dolat hilati bibadati khudh bihadi ya sayyidi wal mati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kamu muliakan, terutama kaum remaja putra dan putri yang kami sayangi, yang punya bagian pada malam ini, mari kita meneruskan sekadar introspeksi pada pribadi kita masing-masing sebagai pengamal salat wahidiyah, penyiar salat wahidiyah. Mari mulai mujahadah kubro dalam rangka memperingati lahirnya salat wahidiyah yang ke-21 hingga sekarang. Bagaimana keadaan kita sebagai pengamal, sebagai penyiar salat wahidiyah, sebagai remaja wahidiyah putra dan putri Nun Sewu, sebagai bapak wahidiyah, sebagai ibu wahidiyah, bagaimana? Para hadirin dan hadirat, kula piyambak, kula doi, kula nglonjo merhati-hati. Asalipun menaik kalau mau dipun wonten kula disebut begini begitu, itu jauh sebaliknya. Kula doi, kula pengkhianat perjuangan wafiru ilallah wa rasulillah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, belum telat, sekalipun bagaimana yang sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman Rahim mesti terima. Bahkan ada suatu sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang maksudnya, hai hambaku, kepada hamba yang berlarut-larut ini, jika kamu tahu bagaimana rinduku pada kembalimu, niscaya kamu mati seketika dari gembiranya. Aninul mughnibin akhabu ilallahi min tasbihil muqarrabin. Rintian tangisan orang-orang berdosa ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tasbihnya orang yang terdekat muqarrabin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, para remaja-remaja putra dan putri yang kami cintai, mari kita jangan putus asa. Mari, bisa ditunggu-tunggu oleh Tuhan, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari cepat-cepat fabiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu para hadirat, umat dan masyarakat sebagian besar mengharap pada para hadirat, terutama para remaja, minta tolong pada remaja-remaja terutama, tolong remaja, tolong remaja, tolong remaja. Saya ditodong oleh nafsu, saya ditodong oleh nafsu, saya diperkosa oleh nafsu, oleh dunia. Tolong, tolong, cepat, cepat, cepat. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jallana ma muslimin bil haqqi li rabbil alamin.
Ya Rabbana bir ya sirif tawadina qarib halib baina ya Rabbana ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal hali wa jallahna ma muslim bil hayatiyatil rabbil alamin ya Rabbana bir ya sirif tawadina qarib halib baina ya Rabbana ya Rabbana Allahumma shalli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli wa jallahna ma muslim bil wa'idiyati rabbil alamin ya Rabbana bir ya sirif tawadina qarib halib baina ya Rabbana. Al-Fatihah. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ya kalimatullahi ya Rabbi Allahumma ya Rabbana ya Rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ya kalimatullahi ya Rabbi Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala ya Rabbi Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina para hadirin yang hadirat yang merayakan terutama para Ramadan yang mempunyai pilihan pada malam ini yang saya cintai itu pernah Muhammad Wadajah di daerah Nganjuk sana yang lupa bahkan ditanya itu menghadiahkan atau tidak mujahadah kepada luhurnya kekamilan yang sudah meninggal itu banyak kata pilihan ditemui oleh yang meninggal itu ada yang cara baca ada yang itu ada yaitu mata yang mata ini kami setelah ketika engkau tidak dimulai kulhu dan zikir ibarat orang sakit ya ada kurangnya tapi sedikit sekali serentak kami mendapat fidak daripadamu atau kau memfidai kami dengan waidia ini banyak sekali kemajuannya ibarat orang sakit sehingga seakan-akan saya dapat terbang gitu. Nah ini para remaja terutama atau pada umumnya kita sudah pernah membacakan atau mujadai pada famili atau luhur-luhur atau orang tua kita yang sudah di alam kubur atau belum? Ini saya sering obrolan, ini bukan berarti wahidiyah lebih baik daripada kulungan zikir, bukan. Tapi ibarat orang pergian, kulungan zikir ini ibarat orang pergian hanya sendirian, tidak ada kawannya. Jadi kalau ditodong tidak ada yang bantu, yang membela ini. Tapi kalau wahidiyah selawat ini ada kawannya, yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih ada zaman bawah ini. Ini berhati-hati. Mari nanti kalau belum, terutama sekalipun sudah ini lebih banyak lebih baik. Mari terus kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh demi untuk kita, untuk mereka dalam segala bidang. Allahumma kama anta alu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa alu nasaluk Allahumma bihaqi andurikana bil jati bari waca padala naro wala nasma wala nasita wala nuhisa wala nadaraka wala nasunhila biha wa tarzuqana tabiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah
wa ta'rifatika ya Allah wa ta'abatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi al-muqtawa wal tasbih bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillah rabbil alamin Allahumma kama anta alu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina